Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 31 Laboratorium Proses Manufaktur akan mempresentasikan modul 4 tentang pengaplikasian permesinan. Next. Adapun anggota dari kelompok 31 ada saya sendiri yaitu Ike Jihan Nabila dengan NPM 21032010173. Saya Hafidz Raifa Hesta dengan NPM 210320100182. Saya Syafira dengan NPM 21196. Saya Arema Gustiskila dengan NPM 21032010202. Selanjutnya ada saya Rizka Tianisa Imas Nasuka dengan NPM 210320100208. Saya Mukanir Idris NPM 210320100209. Adapun latar belakang dari modul 4 yaitu pengaplikasian permesinan. Next. Dalam melakukan sebuah pengaplikasian permesinan, tentunya diperlukan ilmu tentang penggunaan dan fungsi dari alat atau mesin yang digunakan agar menghasilkan produk jadi atau produk awalnya maksimal. Pengaplikasian permesinan adalah suatu penerapan mesin yang digunakan dalam pembuatan produk jadi, biasanya mengacu pada perhitungan efektivitas produktivitas, waktu baku, dan efisiensi bahan baku. Pengaplikasian permesinan sangat erat hubungannya dengan K3 dan lingkungan kerja. Untuk tujuan praktikum di modul 4 sendiri yaitu yang pertama, praktikan dapat mengetahui kegunaan setiap mesin yang telah dipelajari dan pengaplikasiannya. Selanjutnya, praktikan dapat mengetahui cara menghitung efisiensi bahan baku. Lalu yang terakhir ada praktikan dapat mengetahui SOP K3 dalam pembuatan rak sepatu. Untuk manfaat praktikum sendiri yaitu ada untuk mengetahui proses pembuatan rak sepatu, untuk mengetahui ruang lingkup K3, dan untuk mengetahui kondisi lingkungan kerja yang baik. Bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya. Baik, untuk landasan teori yaitu yang pertama, pengertian bahan baku. Untuk pengertian bahan baku sendiri yaitu salah satu unsur yang sangat aktif digunakan dalam perusahaan produksi untuk memproduksi barang jadi. Dan di sini kita menggunakan bahan baku kayu. Next. Untuk yang selanjutnya yaitu mesin dan peralatan produksi. Untuk mesin yang digunakan pada praktikum ini yaitu mesin gerinda, yang merupakan salah satu mesin berkakas yang digunakan untuk mengasah atau memotong benda kerja dengan tujuan tertentu. Kemudian untuk selanjutnya yaitu proses pengukuran. Pengukuran merupakan bagian dari proses berupa pengumpulan informasi baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Next. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu peta proses. Peta proses sendiri adalah suatu alat yang menggambarkan kegiatan secara sistematis dan jelas. Next. Berikut adalah simbol-simbol dari peta proses sendiri, yaitu lingkaran merupakan operasi atau sebuah kegiatan yang terjadi apabila benda kerja mengalami perubahan sifat, baik fisik maupun kimianya. Kemudian yaitu persegi atau inspeksi, kegiatan pemeriksaan terhadap benda kerja atau peralatan. Kemudian yaitu tanda panah atau transportasi. Kegiatan transportasi terjadi apabila benda kerja berpindah tempat. Kemudian yang selanjutnya yaitu menunggu. Kegiatan menunggu atau delay, yaitu di mana material sementara untuk menunggu proses lebih lanjut. Yang terakhir yaitu menyimpan. Kegiatan menyimpan benda kerja untuk waktu yang cukup lama. Next. Peta proses operasi. Merupakan peta yang digunakan untuk menggambarkan semua aktivitas, baik aktivitas yang produktif atau operasi dan inspeksi maupun tidak produktif atau transportasi, menunggu, menyimpan, di mana kegiatan yang terlibat dalam proses diuraikan secara detail. Next. Baik, yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya, Hafid. Peta aliran proses. Peta proses operasi adalah suatu diagram yang menggambarkan langkah-langkah proses yang dialami bahan baku mengenai urutan operasi sejak awal sampai menjadi produk. Routing sheet. Routing sheet merupakan suatu bagian yang memperlihatkan kebutuhan bahan, kapasitas mesin, efisiensi mesin, dan lain-lain. Ada beberapa informasi yang dapat diperoleh dari routing sheet, yaitu pertama, jumlah mesin teoritis yang diperlukan untuk setiap proses pengerjaan, kedua, banyaknya siklus mesin dan bahan baku yang diperlukan. Part list. Daftar komponen atau part list menunjukkan apa saja komponen-komponen yang harus dibuat sendiri maupun yang akan dibeli. Part list merupakan bagian dari manajemen yang merencanakan dan mengendalikan inventory agar menjadi efisien dan efektif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner saya, Kundar Idris. Gambar produk jadi ini merupakan gambar produk jadinya. Next. Untuk pertama, pada bagian ini kita mulai, lalu kita memakai studi literatur dan studi praktikum. Selanjutnya rumusan masalah, ujian praktikum, manfaat praktikum, dan alat digunakan. Alat yang digunakan tersebut ada mesin gerinda tangan, gergaji, amplas, penggaris, pensil, palu. Selanjutnya ada bahan yang digunakan, yang pertama kayu dan paku. Lalu sudah paham, lalu lanjut ke peralatan K3, keselamatan kerja. Yang pertama ada sarung tangan, yang kedua ada kacamata safety, selanjutnya menganalisis, lalu kesimpulan dan selesai.
Untuk selanjutnya ada tabel pengumpulan data. Pertama ada komponen alas. Ini ada panjangnya 60, lebarnya 25, tingginya 4, dan 2 kaki yang panjangnya 50, lebarnya 5, tingginya 4. Lalu ada komponen ketiga pegangan, panjangnya 30, lebarnya 7, tingginya 4. Lalu ada selanjutnya pengurangan bahan. Yang pertama alasnya panjangnya 50, lebarnya 20, tingginya 3. Yang kedua kakinya panjangnya 42, lebarnya 3, tingginya 3. Lalu pegangannya panjangnya itu 20, lebarnya 3, tingginya 3. Semuanya dalam sentimeter. Lanjut. Untuk tabel pengamatan data, komponennya itu VO-nya itu 6.000, VO aksennya 3.000, EP-nya itu 50%. Dan yang kedua 1.000, untuk VO-nya 378, EP-nya itu 37,8. Lalu yang ketiga 840, itu VO-nya, VO aksennya 180, dan EP-nya 21,43. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Vivi. Untuk UPC, peta aliran proses pembuatan rak sepatu menunjukkan urutan dari operasi, pemeriksaan, transportasi, menunggu, dan penyimpanan yang terjadi selama prosedur berlangsung. Next. Untuk FPC, itu merupakan peta aliran proses pembuatan rak sepatu yang menunjukkan urutan dari operasi, pemeriksaan, transportasi, menunggu, dan penyimpanan yang terjadi selama prosedur berlangsung. Next. Untuk production routing ini merupakan peta nomor 3 yang berisi tentang alat-alat yang digunakan selama proses pembuatan rak sepatu, mulai dari proses pengukuran dengan penggaris dan spidol, pemotongan menggunakan mesin gerinda atau gergaji, penghalusan dengan amplas untuk menghindari sisi yang tajam, dan yang terakhir penggabungan menggunakan palu dan paku sebagai pengunci antar kayu dari rak sepatu. Next. Untuk part list, itu pada pembuatan rak sepatu terdiri atas 3 bagian, yaitu kaki rak sepatu yang terbuat dari kayu sebanyak 4 buah sebagai penahan, alas rak sepatu dari kayu triplek yang dipotong sebanyak 2 buah dengan ukuran yang ditentukan, dan yang terakhir pegangan rak sepatu yang juga dari kayu reng sebanyak 2 buah. Next. Pembahasan untuk tahap pembuatannya, itu pertama kita mempersiapkan alat dan bahan, yaitu kayu, alat tulis, penggaris, mesin gerinda atau gergaji, amplas, paku, dan palu. Yang kedua, mengukur kayu, kemudian pemotongan kayu dengan memanfaatkan mesin gerinda atau gergaji, lalu mengamplas permukaan kayu, dan yang terakhir perakitan atau penggabungan. Untuk yang data, V0 dan V0 aksen, alas panjangnya 60 cm, lebarnya 25 cm, dan tinggi 4 cm. Untuk kakinya dengan panjang 50 cm, lebarnya 5 cm, tingginya 4 cm, dan untuk pegangan panjangnya 30 cm, lebarnya 7 cm, dan tingginya 4 cm. Untuk data V0 aksen, itu alas panjangnya 50 cm, lebarnya 20 cm, dan tinggi 3 cm. Untuk kaki panjangnya 42 cm, lebar 3 cm, tinggi 3 cm juga. Dan yang terakhir, pegangan panjangnya 20 cm, lebarnya 3 cm, dan tingginya 3 cm. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner saya, Rizka. Baiklah, untuk selanjutnya ini tentang kesimpulan. Kita akan menarik kesimpulan. Yang pertama, dalam pembuatan rak sepatu, alat atau mesin yang digunakan adalah mesin gerinda dan juga gergaji. Yang kedua, agar biaya produksi tidak berlebihan, kita harus mengetahui cara menghitung efisiensi bahan baku. Dan yang ketiga, SOP K3 dalam pembuatan rak sepatu merupakan hal yang sangat penting, di mana alat K3 ini yang nantinya akan digunakan dalam proses pekerjaan mesin. Untuk literatur yang kami gunakan dalam laporan dan juga presentasi kali ini, kami menggunakan 7 jurnal dan juga 3 buku. Baiklah, itulah tadi presentasi dari kelompok 31 dalam modul 4 pengaplikasian permesinan laboratorium proses manufaktur. Maaf apabila terdapat kesalahan kata. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.